Dari bintang yang dipuja, menjadi pemain yang terlupakan. Itulah kenyataan pahit yang harus ditelan Shane Patinama di Thailand. 3 bulan menghilang dari lapangan hijau, namanya seolah terkubur di balik rumor cedera dan performa yang menurun. Banyak yang bilang karirnya di Asia sudah habis. Bahkan klub-klub tetangga pun seolah menutup mata dan enggan menampung bek kiri kebanggaan timnas Indonesia ini. Tapi, ketika semua orang mengira dia akan turun kasta atau pulang kampung, dunia sepak bola justru dikejutkan. Bukan ke Eropa, bukan juga bertahan di Thailand. Shane Patinama secara ajaib justru merapat ke salah satu liga terbaik di dunia. Awalnya, kepindahan Shane ke Liga Thailand dipandang sebagai langkah besar. Bermain untuk raksasa seperti Buriram United harusnya menjadi panggung pembuktian. Namun, realitanya justru berbanding terbalik. Absen selama 3 bulan berturut-turut tanpa menit bermain membuat publik bertanya-tanya. Kabar cedera hamstring yang berulang jadi alasan utama, tapi di balik itu, rumor keretakan kontrak mulai tercium. Puncaknya, Buriram resmi melepas sang pemain. Statusnya free agent. Tanpa klub, dan kabarnya, tanpa peminat serius di kawasan Asia. Breaking news besar datang dari bursa transfer sepak bola Indonesia. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan salah satu pemain timnas Indonesia yang paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir, Shane Patinama. Bek kiri modern yang punya pengalaman panjang di Eropa dan Asia ini resmi berseragam macan Kemayoran dengan kontrak 2,5 musim plus opsi perpanjangan. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menegaskan bahwa Shane adalah pemain dengan pengalaman internasional yang dibutuhkan Persija untuk memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan. Sementara dari sisi Shane sendiri, ia mengaku sangat antusias. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan. Target utama saya tentu saja menjadi juara. Ini bukan sekadar transfer, tapi sinyal kuat bahwa Persija benar-benar all in untuk mengejar gelar juara Super League 2025-2026. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, analisis taktik. Shane bukan sekadar bek kiri bertahan. Ia bisa menjadi overlapping fullback, memiliki kekuatan duel 1 lawan 1, memiliki crossing akurat dan bisa jadi wingback. Dalam sistem modern, bek kiri bukan cuma jaga sisi, tapi jadi senjata serangan. Di Persija, Shane akan bersaing dengan Doni Tripamungkas, Alan Cardoso. Dengan adanya persaingan bek kiri maka akan meningkatkan level latihan, menjaga konsistensi performa dan memberi opsi rotasi saat jadwal padat. Pengalaman di Eropa dan Asia membuat Shane punya game intelligence tinggi, leadership natural dan mental bertanding di laga besar. Ini penting untuk tim yang menargetkan juara. Melihat posisi Persija di papan atas, tambahan pemain berkualitas dan kedalaman skuad yang makin solid. Target ini bukan mimpi kosong, justru ini sinyal Persija sedang membangun mental juara. Shane bukan datang untuk numpang lewat, dia datang untuk jadi bagian dari proyek besar. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Apakah Shane Patinama bakal langsung jadi starter? Apakah dia bisa membawa Persija juara? Apakah ini akan berdampak besar untuk timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Piala AFF 2026 tinggal menghitung bulan, tapi sebuah berita mengejutkan datang dari markas besar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pernyataan yang bikin publik sepak bola tanah air terbelalak. Nama-nama besar seperti Jay Itzes yang kini merumput di Italia, hingga Kevin Dix yang menjadi tembok kokoh di Jerman, resmi tidak akan memperkuat skuad Garuda di Piala AFF nanti. Kenapa pelatih sekaliber Hartman berani mengambil risiko sebesar ini? Apakah ini bentuk kepasrahan karena jadwal yang tidak sinkron? Atau justru bagian dari rencana besar untuk melahirkan pahlawan baru dari Liga Domestik? Dan yang paling penting, jika Jay Itzes dan Kevin Dix absen, siapa yang akan menjaga jantung pertahanan kita agar trofi AFF tidak lagi sekadar mimpi? Mari kita bedah rahasia John Hartman dalam episode kali ini. Alasan dibalik pencoretan. Sobat Garuda, kita harus realistis. Piala AFF 2026 yang dijadwalkan pada Juli hingga Agustus mendatang memang membawa berkah sekaligus musibah. Di satu sisi, Liga Domestik kita, Super League 2026, sedang dalam masa libur atau pramusim. Namun di sisi lain, bagi pemain yang bermain di kasta tertinggi Eropa seperti Jay Itzes di Serie A dan Kevin Dix di Bundesliga, bulan-bulan tersebut adalah masa krusial pramusim klub mereka. John Hartman dalam konferensi persnya di Jakarta secara tegas menyatakan bahwa ia rela kehilangan pemain tier 1 dan tier 2 yang merumput di Eropa. Mengapa? Karena Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Memaksa klub Eropa melepas pemain kunci mereka di saat liga-liga besar akan dimulai adalah misi yang hampir mustahil. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal menyerah. Hartman justru melihat ini sebagai peluang emas. Dia ingin membangun mentalitas pionir. Dia tidak ingin Timnas Indonesia hanya bergantung pada individu tertentu. Dia ingin melihat sejauh mana kualitas pemain lokal dan pemain yang merumput di Asia Tenggara bisa bersaing ketika tekanan berada di pundak mereka sepenuhnya. Siapa penggantinya? Analisis lini belakang. Tanpa Bang Jay dan Kevin Dix, siapa yang bakal jadi tembok? Nama pertama yang wajib kita sebut adalah Rizky Ridho. Hartman secara terang-terangan memuji Ridho sebagai pemimpin alami. Dengan lebih dari 47 caps di usia yang masih muda, Ridho akan menjadi jenderal lapangan tengah yang baru. Lalu, siapa pendampingnya? Berdasarkan skema 3-4-2-1 andalan Hartman, besar kemungkinan kita akan melihat kembalinya duet veteran dan pemain abroad Asia. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya diprediksi akan tetap dipanggil untuk memberikan ketenangan. Di samping itu, ada Sandy Walsh yang fleksibel. Meskipun Sandy bermain di luar negeri, komunikasi dengan klubnya di Belgia biasanya lebih cair untuk ajang regional seperti ini. Jangan lupakan nama-nama seperti Muhammad Ferrari atau pemain menonjol dari kompetisi domestik. Hartman kabarnya sudah mengantongi 60 nama pemain yang ia pantau. Dia mencari bek yang agresif, berani duel udara, dan memiliki visi membangun serangan dari bawah, karakteristik yang selama ini melekat pada Jay Itzes. Hartman ingin membuktikan bahwa sistem lebih penting daripada nama besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan John Hartman untuk tidak memaksakan kehadiran Jay Itzes dan Kevin Dix sudah tepat demi keharmonisan tim dan jangka panjang? Atau justru ini keputusan yang terlalu berisiko? Dari deretan pemain pengganti tadi, siapa yang menurut kalian paling layak mengisi posisi bek tengah mendampingi Rizky Ridho? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi sehat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia.